Kenalkan, nama saya Francisca Ivanir Pembulu. Saya dari kelompok 2 dengan teman saya Virgi Waas. Di sini saya akan membahas materi wake product di mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Mner Christopher Simanjuntak. Pendahuluan, wake product atau WP adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang sangat populer dan banyak digunakan. Dalam proses seleksi, berdasarkan berbagai kriteria, WP digunakan untuk memilih alternatif terbaik dengan cara memperhitungkan bobot dari setiap kriteria yang diberikan. Metode ini bekerja dengan membobotkan nilai-nilai yang diberikan kepada setiap alternatif sesuai dengan kepentingan atau prioritas kriteria, yang kemudian dilakukan normalisasi terhadap data tersebut. Proses perhitungan dalam WP dimulai dengan menormalisasi data dari masing-masing kriteria, yang bertujuan untuk menyamakan skala nilai dari semua alternatif sehingga tidak ada kriteria yang memiliki pengaruh dominan karena perbedaan skala. Selanjutnya, nilai-nilai yang telah dinormalisasi tersebut dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil dari perkalian ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai preferensi akhir dari setiap alternatif. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dianggap sebagai alternatif terbaik atau pilihan yang paling optimal. Metode WP sering diterapkan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan, termasuk pemilihan produk terbaik, penilaian kinerja karyawan, atau seleksi proyek yang paling sesuai. Kelebihan utama dari WP adalah kemampuannya dalam menangani banyak kriteria sekaligus dengan cara yang relatif sederhana dan efisien. Kelebihan wake product sederhana dan mudah dipahami. Proses perhitungan WP relatif sederhana, sehingga mudah diterapkan dalam berbagai kasus pengambilan keputusan. Bobot yang fleksibel, WP memungkinkan penentuan bobot yang berbeda untuk setiap kriteria, sehingga keputusan dapat disesuaikan dengan prioritas dan kepentingan yang berbeda. Efektif untuk banyak kriteria. WP dapat mengelola banyak kriteria sekaligus, membuatnya cocok untuk pengambilan keputusan yang kompleks. Perhitungan yang efisien. WP menggunakan perhitungan perkalian yang umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan metode lain yang lebih kompleks. Kekurangan dari wake product, sensitif terhadap bobot. Hasil sangat bergantung pada penetapan bobot kriteria. Bobot yang tidak akurat dapat menghasilkan keputusan yang kurang tepat. Normalisasi yang kompleks, WP memerlukan normalisasi data yang jika tidak dilakukan dengan benar dapat mempengaruhi hasil akhir. Tidak mengatasi ketidakpastian, WP kurang efektif dalam menangani ketidakpastian atau variabilitas data karena semua nilai diperlakukan sebagai pasti. Kesulitan menangani kriteria kualitatif. WP lebih cocok untuk data kuantitatif sehingga sulit untuk digunakan jika ada kriteria kualitatif yang perlu dievaluasi. Proses. Tentukan kriteria alternatif. Pilih kriteria yang relevan dan alternatif yang akan dievaluasi. Tetapkan bobot kriteria. Berikan bobot WJW, JWJ pada setiap kriteria sesuai kepentingannya. Normalisasi data itu jika perlu. Lakukan normalisasi jika kriteria memiliki satuan yang berbeda. Hitung nilai preferensi dengan menggunakan rumus SI sama dengan I pangkat N, J sama dengan 1, WIJ pangkat WJ. Di mana SI nilai preferensi alternatif I, XIJ nilai alternatif I pada kriteria J, WJ adalah bobot kriteria J. Bandingkan nilai preferensi alternatif dengan nilai SIS, ISI tertinggi adalah yang terbaik. Dengan rumus SI sama dengan Pi pangkat N, J, atau SI sama dengan NJ pangkat N sama dengan XIJ pangkat WJ. Dengan keterangan I sama dengan 1,2 atau lebih, baru sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Kesimpulan, metode weight product atau WP adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria yang memfasilitasi penilaian terhadap beberapa alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang berbeda. WP bekerja dengan mengalihkan nilai kriteria yang telah dinormalisasi untuk setiap alternatif setelah sebelumnya bobot setiap kriteria ditentukan sesuai dengan kepentingannya. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menghasilkan evaluasi yang lebih objektif terhadap berbagai pilihan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu keunggulan utama dari metode WP adalah kesederhanaannya dalam proses perhitungan serta fleksibilitasnya dalam mengakomodasi perbedaan bobot kriteria yang bisa disesuaikan dengan prioritas pengguna.
Metode ini juga mampu digunakan dalam berbagai skenario pengambilan keputusan, mulai dari masalah sederhana hingga kompleks. Namun WP juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, itu terkait sensitivitas terhadap bobot yang ditetapkan merupakan salah satu tantangan utama. Jika penetapan bobot tidak dilakukan dengan tepat, hasil akhirnya bisa saja menjadi bias atau tidak akurat. Selain itu, WP juga menghadapi kendala dalam proses normalisasi data, terutama jika nilai kriteria yang berbeda memiliki rentang yang sangat bervariasi, yang bisa mempengaruhi hasil perhitungan akhir. Secara keseluruhan, metode WP sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria, asalkan para pengambil keputusan berhati-hati dalam penentuan bobot dan proses normalisasi untuk memastikan hasil yang lebih andal dan akurat. Sekian dari penjelasan saya tentang wake product. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Virgi Waas, untuk penjelasan tahap per tahap dalam contoh soal. Perkenalkan, nama saya Ferry Brusan Waas dari kelompok 2 mata kuliah Artificial Intelligence. Pada saat ini saya akan membahas soal pada materi yang kelima. Baik, di sini untuk soalnya kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, yaitu Ungke Restoran, Amin Restoran, dan Epic Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Yang pertama ada kualitas makanan yaitu C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Untuk Ungke Restoran, C1 nilainya 42, C2 nilainya 66, C3 nilainya 60, C4 75, C5 2,35. Untuk Amin Restoran, nilai C1-nya 50, C2 90, C3 72, C4 60, C5 1421. Untuk Epi Restoran C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, dan C5 2585. Kemudian untuk menghitung soal ini, kita akan masuk pada tahap pertama. Di sini kita menentukan bobot. Bobot preferensi bisa dari nilai 1, 2, 3, 4, atau 5 bergantung parameter yang ada. Di sini kita akan menggunakan 5 dengan parameter sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, 1 sangat buruk. Untuk nilai W-nya seperti ini, C1, C2, C3, C4, dan C5. Untuk nilai W-nya yaitu 5,3,4,4,2. Kemudian kita kategorikan kriteria yang ada, yaitu untuk kriteria C1, C3, dan C4 adalah keuntungan, dan untuk C2 dan C5 adalah kerugian atau nilai buruk. Kemudian untuk tabelnya seperti ini. Untuk kolom alternatif isinya adalah restoran 1, restoran 2, dan restoran 3. Untuk kolom kriteria di sini ada nilai dari C1, C2, C3, C4, dan C5 dari restoran 1, restoran 2, dan restoran 3. Baik, kita masuk pada tahap yang kedua. Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot WJ menjadi sama dengan 1 dengan cara kita menggunakan rumus ini. WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Untuk W1 di sini 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2. 5-nya kita dapat dari mana? 5-nya kita dapat dari nilai bobot yang ini. Yang ini kita sederhanakan dia agar menjadi 0,28. Kemudian 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 itu nilainya juga dari sini. Jadi intinya kita menyederhanakan bobot dari WJ ini. Jadi 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 itu 18. Hasilnya adalah 0,28. Untuk W2 3 per 18 hasilnya 0,17. Untuk W3 4 per 18 hasilnya 0,22. Untuk W4 juga sama 0,22. Untuk W5 2 per 18 sama dengan 0,11. Kemudian kita masuk pada tahap 3. Di sini kita menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. SI sama dengan produk NJ sama dengan 1, XIJ WJ. Untuk perhitungan sederhananya, kita dapat melihat kembali ke tabel 1 di atas. Yang ini, pada baris R1, masing-masing kriteria memiliki nilai sebagai berikut.
C1 sama dengan 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, C5 2355. Kita lihat C1 nya 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, dan C5 2355. Oke, bisa kita lihat bahwa kriterianya udah sama. Jadi langsung saja kita hitung untuk nilai S1. Sini sama dengan 42, kita pangkatkan 0,28. 0,28 ini kita ambil dari nilai yang pembobotan. 42 pangkat 0,28 dikali 66.000 dikali min 0,17. Kenapa bisa min? Karena nilainya adalah kerugian atau nilai buruk untuk C2. Kemudian dikalikan 60. 60 dipangkatkan 0,22, 75 dipangkatkan 0,22, kemudian dikali 2355 min 0,11, hasilnya adalah 1,1614323. Kemudian kita masuk pada kriteria nilai R2 untuk C1 nya 50, C2 90.000, C3 72, C4 60, C5 1421. Kita kembali lihat di tabel 50, 90.000, 72, 60, 1421. Oke, bisa kita lihat nilainya sudah sama. Kemudian kita lakukan perhitungan seperti S1. Di sini kita pangkatkan dengan nilai pembobotan. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 1,220425.997. Kemudian kriteria nilai R3 untuk C1 63, C2 91.500, C3 65, C4 80, C5 2.558. Kemudian kita hitung lagi, yaitu 1,226262.785. Kemudian kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu menentukan nilai vektor yang akan digunakan menghitung preferensi dengan simbol V untuk perankingan. Kemudian untuk rumusnya itu V1 sama dengan S1 dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3. Dan langsung saja kita lakukan perhitungan. S1 ini kita langsung ganti dengan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu yang ini, S2 nya yang ini, S3 yaitu yang ini. Langsung kita gantikan, hasilnya adalah 0,320. Nah, untuk mencari F2 di sini, nilai dari S1 nya ini kita ganti dengan nilai S2. Kemudian untuk di bawahnya masih tetap menggunakan yang ini, S1 ditambah S2 ditambah S3. Untuk hasilnya adalah 0,334. Untuk V3 kita ganti S2 tadi dengan menjadi S3. Kemudian untuk hasilnya adalah 0,336. Oke, jadi dari hasil perhitungan, nilai V terbesar yang kita dapatkan adalah V3 dengan nilainya 0,336. Dan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa R3 merupakan alternatif terbaik dalam membuat keputusan atau rekomendasi jika ini digunakan dalam memilih produk atau solusi karena memiliki nilai yang paling tinggi. Oke, sekian itu saja dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.